Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kita bersyukur ya karena Tuhan begitu baik dan menyertai setiap kita sampai pada hari ini. Saudara, mari kita yang sudah hadir di online pada pagi hari ini, mari kita menyatukan hati kita untuk kita bersama berdoa, merenungkan firman. Dan saya mau mengajak kita memuji Tuhan kita. Sebuah pujian yang sudah pernah dan mungkin beberapa kali kita nyanyikan. Berikanlah pada kami hati yang mengasihi dan jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Lalu dengan tegas kita katakan dan dengan yakin, Tuhan, ini tugas kami. Mari kita pujikan dan menjadikan ini doa kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, alangkah indahnya
bila ini menjadi sebuah doa yang tulus kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, terkadang kami lebih menyukai menyenangkan hati sesama kami atau hati kami sendiri. Kami lupa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami melakukan hal-hal yang tentunya Engkau tidak suka ya Tuhan. Untuk itu pada hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami mau datang kepadamu memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh kembali dilayakkan dan diingatkan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang adalah Tuhan kami. Sesungguhnya layak menerima segala yang baik. Sesungguhnya layak menerima segala puji dan hormat kami. Ampunilah kami kalau kehidupan yang kami bawa belum menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tapi kami mau Tuhan pada pagi hari ini, ketika kami memulai hari ini, kami boleh datang bersama di hadapan Tuhan, melalui pujian, melalui firman Tuhan, dan berdoa bersama. Mari Engkau hadir dan memberkati kami. Sebelum kami masuk dalam pokok-pokok doa, kami mau merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dan menolong kami, agar kami bukan saja mengerti, memahami, tapi kami diberi keberanian untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai manusia, orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah. Kau berkati waktu kami, dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membuka dari firman Tuhan 2 Timotius pasal pertama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9. Saya membacakan buat kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamat kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya mengulangi dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamat kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara, kenapa ada orang merasa malu? Ya, tema kita hari ini jangan malu. Tapi mari coba kita menyimak kenapa ada orang malu. Ketika ada seseorang dipercayakan, ayo kamu tolong dong bantu pimpin pujian. Aduh gua mau, kenapa aduh malu gitu ya. Ayo dong kamu tolong dong nanti ya, kamu tolong bawa barang ini ke bapak itu, bilang itu dari saya. Aduh enggak deh Bu, kenapa? Malu gitu ya.
Saudara, kata malu atau ungkapan malu yang sering kita dengar, biasanya tidak semua selalu sama, tapi biasanya terungkap atau perasaan itu muncul ketika orang itu tidak merasa ada sebuah kebutuhan dari dirinya untuk diterima. Jadi dia merasa tidak percaya diri, tidak pede bahasa gaulnya ya, tidak percaya diri, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang dia takut. Kalau dia melakukan, orang nanti tertawa dia. Jadi ada sebuah underestimate dari dirinya sendiri terhadap penilaian terhadap diri sendiri yang dia berpikir jangan-jangan orang lain menilai gitu ya. Jadi tidak berani. Kita punya anak, kalau ada beberapa anak kami 4 ya. Kalau dimintai tolong, yang satu misalnya bisa aja dia langsung berani, yang kedua bisa juga, atau yang nomor 3 enggak gitu, atau yang keempat enggak mau ya, berbagai macam ya, dididik dengan cara yang sama, tapi ketika mereka membangun hidup mereka, menilai diri mereka, terkadang itu bisa saja menimbulkan perbedaan dari saudara bersaudara, cara menanggapi, cara menyikapi kehidupan yang ada. Nah, rasa malu itu membuat seseorang tidak berani tampil, membuat seseorang tidak berani melakukan dengan maksimal, bukan tidak berani, tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan maksimal. Kenapa? Kalau orang yang malu, dia tidak berani tampil, padahal katakanlah dia punya kemampuan berkata-kata yang bagus, narasinya itu kalau berbicara, kalau ditulis itu bagus, tapi dia malu dan dia tidak berani melakukan. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa maksimal di dalam talenta yang mungkin dipercayakan oleh Tuhan. Ya, rasa malu itu membuat seseorang tidak bisa maksimal. Rasa malu juga tidak bisa membuat seseorang mencapai mungkin apa yang Tuhan mau dia kerjakan dengan lebih lagi. Itu ya. Saudara, ketika Musa dipercayakan untuk menjadi seorang leader sebagai bangsanya, dia tidak percaya diri banget. Ya dia sih tidak bilang, aduh Tuhan aku malu banget, gak bisa, gak ada ya. Tapi enggak, masa bisa, aku gak bisa lah. Kenapa? Dia merasa dia seorang pelarian. Dia merasa dia adalah anak yang ya mungkin dibuang lalu kemudian diselamatkan oleh putri gitu ya. Jadi ada sesuatu dalam diri dia yang dia menilai dia tidak punya kapabilitas itu. Padahal kita tahu Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam hati. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan, sesungguhnya Tuhan tahu dan Tuhan pasti memberikan dia kemampuan atau mendampingi dia untuk melakukan apa yang Tuhan taruh dalam diri dia. Nah, rasa malu itu membuat kita tidak maksimal dan tidak melakukan banyak hal. Saudara, kenapa saya memberi tema malu gitu ya, jangan malu. Ya, apa karena di dalam ayat ini, ayatnya yang ke-8 ada kata malu. Ya juga gitu loh. Ya kata ayat 8 bilang begini, janganlah malu. Jangan malu apa? Jangan malu apa toh? Kalau anak Tuhan memang tidak boleh bikin malu-maluin. Tidak boleh. Iman kita tidak boleh membuat kita malu-maluin nama Tuhan. Artinya tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang gak benar, hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan. Itu malu-maluin gitu ya. Tapi kata malu di sini adalah tentang apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, artinya karena dia. Tapi saya mau mengajak kita melihat kalimat yang pertama. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kenapa kita gak boleh malu? Karena Paulus mau menekankan bahwa ingat loh, kamu gak boleh malu karena dia itu adalah Allah yang menyelamat kita, yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Lalu bukan berdasarkan perbuatan kita, lagi di sini berbicara tentang gift, tentang anugerah, tentang grace, ya, tentang karunia. Jadi kita diajak untuk melihat bahwa kamu tidak boleh malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan A, B, C, D, E, F, G sampai bahkan abjad itu selesai, belum selesai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Artinya banyak sekali ya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, diangkat dari kebinasan menuju kepada kekekalan. Wow, itu sesuatu yang kita harus bisa melihat dan kita gak boleh malu bersaksi tentang dia. Tapi kan ada yang kita temui orang-orang yang mereka kenapa kalau saya bicara tentang Tuhan saya malu, nanti orang bilang saya bukan malu tentang Tuhan, saya bukan. Cuma kalau saya bersaksi, Tuhan tolong saya, nanti orang kira saya pamer. Nah itu saudara, saya paling sering mendengar kata itu gitu ya. Nanti orang kira saya ini pamer-pamer, Bu Heni ini pamer-pamer loh, bicara terus tentang ini. Lah memang Tuhan melakukan kebaikan kepada saya, kenapa saya tidak boleh bercerita? Ya,
ada orang kemudian akhirnya tidak mau gitu ya. Atau ada orang yang berani nih bersaksi tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan sebagainya. Lalu dia mendengar ada suara sumbang, 1 suara, 20 suara kagak bicara. 20 saudara memuji Tuhan, suara memuji Tuhan. 1 suara aja yang ngomong gini, pamer-pamer. Yang didengar itu 1 suara, bukan 20 suara yang memuji Tuhan karena kesaksiannya. Alhasil apa yang terjadi? Tidak bersaksi tentang kasih Tuhan, tidak bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ditutupi. Firman Tuhan bilang kalau cahaya itu ditutupi tidak akan kelihatan. Tapi kalau cahaya itu dibuka di atas gunung paling jauh pun cahaya itu bisa membiaskan kegelapan. Artinya saya dan saudara dipanggil di dalam persekutuan orang percaya, kita dipanggil di dalam apa? Di dalam sebuah panggilan kudus saudara. Di mana bukan karena perbuatan baik kita. Artinya kalau saya dan saudara punya Lego 1 lautan, kita susun. Kita tidak susun itu setiap kebaikan kita susun dari setiap kepingan Lego. Katakan begitu, samudra yang luas itu berisi Lego. Dan itu semua adalah kebaikan kita. Itu tetap tidak mencukupi untuk membuat kita bisa memperoleh yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Jadi benar-benar itu gift. Nek wes terima, nek sudah terima yang namanya hadiah. Kalau sudah terima yang namanya berkat. Kalau sudah terima yang namanya pemberian yang luar biasa. Kok malu ngomong gitu loh. Saudara mungkin kalau saya bilang coba saudara bercermin, itu pasti lebih sulit. Tapi mari lihat orang lain. Ketika ada orang lain melakukan sebuah kebaikan kepada seseorang, sikap yang ditunjukkan oleh orang yang menerima kebaikan itu biasanya apa? Kurang ajar sama orang yang baik itu? Gak sopan? Enggak, baik banget. Bahkan maaf kata mungkin ada yang sampai menjilat ya. Ada yang sampai munafik. Orang itu tidak sebaik yang terlihat, tapi karena dia memberi sesuatu dipuji setinggi langit. Walaupun di belakang diomel-omelin. Nah itu. Artinya kita mau melihat bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan kepada sesama manusia, manusia cenderung memuji. Manusia cenderung mengapresiasi. Bahkan mungkin tanpa sadar manusia cenderung membalas. Ya, walaupun saya selalu mengatakan kebaikan itu tidak pernah bisa dibalas. Mau dibalas bagaimana? Kebaikan itu ya kebaikan. Jadi kita tidak perlu terkadang memikirkan sebuah balasan yang terlalu ribet. Kita cukup melakukan kebaikan lagi kepada orang lain. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengingatkan anaknya Timotius. Dia bilang dia bersuka cita. Rupanya Timotius ini bukan seorang yang langsung pede. Ketika dia punya talenta, ada warisan iman dari neneknya, dari mamanya yang luar biasa ya. Tapi Paulus melihat ada kesungguhan hati dari seorang muda. Sehingga juga ada firman yang mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Itu juga ada dalam surat Paulus kepada Timotius. Artinya dia rupanya seorang yang tidak punya keberanian, seorang yang malu, seorang yang mungkin belum berhasil katakan begitu untuk menata sebuah pemikiran bahwa dia adalah seorang yang spesial, yang Tuhan berikan ada banyak hal dalam diri dia. Sehingga Paulus harus ingetin kamu jangan malu dong gitu loh. Tapi ingat kamu sudah mendapat yang namanya gift. Sebuah hak istimewa, privilege menjadi anak Allah gitu ya. Ayo kerjakan keselamatanmu. Ayo ceritakan tentang kasih Tuhan. Ayo ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ayo ceritakan tentang Tuhan yang menyertai. Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Saudara, apa susah sih kita bercerita tentang kebaikan Tuhan? Kenapa kebaikan manusia kita bisa cerita ke orang lain? Kita bahkan bisa membanggakan manusia yang menurut kita itu baik, saudara. Kenapa kita tidak bisa membanggakan Tuhan dan menceritakan Tuhan? Padahal ketika Tuhan memakai bibir mulut kita, hidup kita untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Saudara, itu bersifat ganda, bersifat double. Artinya apa? Ketika kita bersaksi, pujian itu seperti gelombang, saudara kalau melihat gelombang ya. Dari jauh ada gelombang yang kecil, lalu kemudian dia terkumpul lagi dengan air, gelombang yang berikutnya terkumpul lagi. Wah itu disenangi para peselancar ya. Lalu menjadi sebuah gelombang yang begitu besar dan begitu kelihatan kalau cuma gelombang itu mengerikan. Tapi begitu ada peselancar di atasnya, wow gelombang itu terlihat indah saudara.
Nah saudara, ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kita menyaksikan kasih Tuhan, itu bukan cuma kita loh. Ketika kita menyaksikan, orang lain memuji Tuhan. Gelombang itu terus makin besar, makin besar. Dan yang terakhir nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Seolah-olah seperti itu, seperti peselancar. Yang kemudian kelihatan, wow, dari sebuah kesaksian yang kecil. Tapi karena itu diwarnai dengan ketulusan, keberanian, tidak malu, menyaksikan kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi? Gelombang itu, pujian itu makin besar, makin besar. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita tahu ada firman yang bilang Tuhan bisa pakai batu untuk bersaksi. Benar, Tuhan bisa pakai apa aja untuk bersaksi. Tapi privilege itu diberikan kepada saya dan saudara sebagai manusia yang dijadikan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Yang dijadikan dengan buatan tangannya. Yang membuat dia harus turun dari surga. Yang mengharuskan juga dirinya sendiri. Menjadi manusia bagi saya dan saudara. Kita diberikan keberanian itu. Kita diberikan hak istimewa itu. Saudara perhatikan ayat yang berikutnya yang saya akan bacakan. Dibilang begini. Sebab ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin saudara. Wah teriakannya keras tuh di sana ya. Amin gitu ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya ulangi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah telah taruh itu di hati kita. Siapa? Oh itu hanya khusus. Itu hanya menu untuk hamba Tuhan. Siapa bilang? Untuk semua orang yang telah diselamatkannya. Ada roh keberanian. Ada roh kekuatan. Ada kasih. Ada ketertiban. Jadi Allah mau kita melangkahkan kaki kita. Membicarakan tentang kasihnya. Menyatakan perbuatannya. Karena apa? Ada dia yang bersama dengan kita. Yang memberi kekuatan, yang memberi kasih dan yang memberikan ketertiban kepada kita. Jadi kita gak boleh malu. Jangan apa Bapak Ibu? Jangan malu. Betul, Bapak Ibu lagi sendiri. Kalau lagi sama pasangan, sama anak bilang dong, jangan malu bersaksi. Ya, gak boleh malu bersaksi. Ayo, bersaksi untuk Tuhan. Bersaksi agar nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang menjadi percaya. Kita mungkin tidak bisa menginjili seseorang. Tapi ketika kita bercerita tentang hidup kita yang diberkati oleh Tuhan, yang dipelihara, disertai. Maka sesungguhnya saya dan saudara sedang menceritakan Tuhan yang hidup. Dan ingat hati-hati. Jangan sampai mengambil kemuliaan Allah. Aduh itu udah Bu ini yang bikin saya takut, makanya saya gak mau bersaksi. Jangan masukin asumsi di hati kita, di pikiran kita. Datang kepada Tuhan biar Tuhan bekerja dengan caranya. Tinggal saudara berkata, Tuhan saya tidak malu, saya mau bersaksi tentang Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup dan yang mengasihi saya. Saudara, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Sebentar lagi saya akan di layar ini akan ditampilkan pokok-pokok doa. Silakan saudara boleh berdoa secara pribadi. Izinkan saya berdoa untuk saudara sebelum saya menutupnya. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih karena Tuhan hadir menolong kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh bersama datang di hadirat Tuhan. Kami percaya firman yang Engkau berikan mengingatkan kami untuk tidak boleh malu bersaksi tentang kasih, kebaikan dan cinta-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami alami yaitu anugerah keselamatan daripada Tuhan. Biarlah itu dapat kami ceritakan kepada banyak orang. Dan melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkatilah kami semua. Sebentar lagi kami akan masuk dalam pokok-pokok doa. Berikan hati yang berdoa kepada kami. Dan biarlah roh yang memimpin kami ketika kami berdoa. Dan hari ini dan juga besok ketika akan ada ibadah, kami juga serahkan di hadapan Tuhan. Berkati kami. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menolong setiap pribadi demi pribadi. Mereka yang mendengar, mereka yang merenungkan firman ini. Mereka diberkati dan diberi roh keberanian untuk melayani Tuhan, untuk menceritakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat pagi.